Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya anak-anak saleh dan salehah? Alhamdulillah, kita akan mempelajari pelajaran kedua tentang pinjam meminjam, sewa menyewa, dan juga riba. Kita mulai dari pelajaran yang pertama, yaitu pinjam meminjam ya anak-anak soleh dan solehah. Apa sih pinjam meminjam itu? Pinjam meminjam adalah menyerahkan suatu benda atau uang untuk diambil manfaatnya dan dikembalikan lagi kepada yang memilikinya pada waktu yang telah ditentukan bersama. Syarat dan ketentuan dalam pinjam meminjam yang dibolehkan dalam Islam: pertama, barang pinjaman harus mengandung manfaat. Yang kedua, peminjam harus menjaga dan memelihara barang yang dia pinjam dengan baik. Yang ketiga, peminjam harus segera mengembalikan barang pinjaman atau membayar utang apabila batas waktu yang telah disepakati telah selesai. Jadi pinjaman itu bisa bentuknya barang, bisa juga bentuknya adalah uang. Harus dikembalikan barang atau uang tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama. Nah, pinjam meminjam ini termasuk tolong menolong yang dianjurkan di dalam agama Islam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Itulah ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk tolong menolong. Dan praktek pinjam meminjam ini juga termasuk ke dalam praktek tolong menolong yang dianjurkan di dalam agama Islam. Dan hikmahnya adalah orang yang memberi pinjaman berarti ia telah menolong saudaranya untuk keluar dari kesulitan yang sedang menimpanya. Lalu bagaimana dengan hukumnya? Hukumnya tergantung dengan kondisinya. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bahkan bisa menjadi haram ya. Kapan ia menjadi sunnah? Jika keadaan dan kebutuhannya tidak terlalu mendesak. Contohnya meminjam uang untuk jajan, meminjam kendaraan untuk ke pasar, meminjam suatu barang untuk keperluan yang tidak begitu mendesak. Kalau yang wajib itu contohnya apa? Ini keadaannya jika keadaan sangat membutuhkan dan mendesak. Contohnya seperti meminjam kain untuk sholat karena dia tidak punya kain. Atau misalnya meminjam alat bantu pernafasan untuk orang yang sedang mengalami gangguan pernafasan, dan dia kalau tidak menggunakan alat tersebut maka dia akan meninggal dunia. Nah, seperti ini berarti hukumnya adalah wajib. Yang ketiga, hukumnya bisa menjadi haram jika yang dipinjam itu adalah barang-barang yang haram, barang-barang yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Atau barangnya bukan barang yang haram, bukan alat musik atau bukan minuman keras dan juga narkoba yang dia pinjam, bukan. Tapi barang-barang biasa, misalnya seperti pisau. Dia pinjam pisau tapi untuk menusuk orang, maka ini tentunya hukumnya haram. Atau dia meminjam uang tapi kita tahu bahwa tujuan dia dengan meminjam uang tersebut, dia ingin menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras misalnya, atau untuk membeli sesuatu yang haram. Nah, pinjam meminjam seperti ini juga hukumnya menjadi haram. Lalu apa hikmah dibolehkannya dan disyariatkannya pinjam meminjam dalam Islam? Yang pertama, memupuk sikap tolong menolong antar sesama manusia. Yang kedua, mempererat persaudaraan antar sesama manusia, khususnya kaum muslimin. Yang ketiga, ikut mengatasi kebutuhan hidup anggota masyarakat. Yang keempat, memajukan kesejahteraan masyarakat.
Yang kelima, mencegah masyarakat dari korban rentenir atau riba. Yang keenam, menghilangkan jarak antara orang kaya dan orang miskin. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya mengenai sewa menyewa dan upah. Apa itu sewa menyewa atau al-ijarah? Artinya adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dari sebuah barang atau jasa, ya, dalam waktu yang telah ditentukan dan dengan upah yang telah ditentukan pula antara kedua belah pihak. Nah, harga yang disepakati antara orang yang menyewa dengan orang yang memberikan barang sewaan atau orang yang memberikan jasa, nah itu harga itulah yang disebut dengan upah, ya, yang disepakati antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian ada beberapa persyaratan dan ketentuan dalam sewa menyewa. Yang pertama, adanya barang yang disewa. Barang tersebut wajib dikembalikan apabila telah selesai penggunaannya. Apabila terjadi kerusakan yang tidak disengaja, maka hal itu tidak menjadi tanggung jawab penyewa. Tapi kalau disengaja dirusak, maka dia harus menggantikannya. Kalau tidak disengaja, tidak perlu digantikan. Yang kedua, adanya penyewa. Yang ketiga, adanya upah sewa yang sudah ditentukan, ya, serta dibayarkan ketika berakhirnya masa penyewaan. Hukum sewa menyewa. Sewa menyewa dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang baik karena mengandung unsur tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam hal takwa, dalam hal kebaikan dan takwa, ya. Jadi hukumnya itu dibolehkan, ya. Juga di dalam Al-Qur'an disebutkan contoh dari sewa menyewa ini yang sifatnya adalah jasa, yaitu pada surat At-Talaq ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka, para wanita-wanita itu, menyusukan anak-anakmu, maka berilah imbalannya kepada mereka. Berilah mereka upah. Gitu ya. Jadi ini adalah jasa yang diberikan oleh mereka karena mereka telah menyusukan anak-anak kita, maka kita memberikan upah kepada mereka. Tadi sudah dibahas bahwa hukumnya adalah dibolehkan di dalam syariat Islam itu secara garis besar dan secara umum. Adapun secara spesifiknya itu sewa menyewa hukumnya sama dengan pinjam meminjam, bergantung kepada kondisi dan keadaan. Sebagai berikut, bisa hukumnya bisa sunnah, bisa hukumnya wajib, bisa juga hukumnya haram. Sunnah apabila keadaannya atau kebutuhannya tidak terlalu mendesak, contohnya menyewakan peralatan pernikahan. Wajib jika keadaannya mendesak, contohnya menyewakan rumah kepada keluarga yang belum memiliki rumah atau mengontrakkan rumah, ya. Yang ketiga, haram jika benda atau tempat yang disewakan digunakan untuk maksiat. Contohnya menyewakan gedung untuk pesta dansa atau untuk mabuk-mabukan, atau jika memang barangnya itu adalah barang yang haram, misalnya menyewakan alat-alat musik, ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian hikmah dari sewa menyewa, pertama, memupuk sikap tolong menolong antar sesama. Kedua, mempererat tali persaudaraan. Ketiga, meringankan beban hidup orang lain. Keempat, mengamalkan salah satu ajaran Islam. Yang kelima, mewujudkan rasa peduli kepada orang lain. Sekarang kita akan membahas masalah upah. Nah, upah ini masih berkaitan erat dengan sewa menyewa atau al-ijarah yang sudah kita bahas tadi, karena upah ini merupakan bagian dari sewa menyewa. Upah merupakan pemberian sejumlah uang atau benda sebagai bentuk imbalan atas suatu pekerjaan, ya. Contohnya seorang tukang tambal ban menambal ban sepeda motor yang bocor, lalu kita beri imbalan atau upah kepada orang tersebut, ya. Orang yang membangun rumah untuk kita, orang yang membuatkan baju untuk kita kasih bahan kain kepada orang tersebut, lalu dia membuatkan baju untuk kita. Nah, ini semua adalah bentuk jasa, lalu kita berikan upahnya kepada mereka sesuai dengan apa yang kita sepakati dengan mereka. Ini namanya upah.
Ketentuan upah sebaiknya diberikan langsung setelah pekerjaan selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'tul ajira ajrah qabla an yajiffa araquh." Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Jadi yang namanya upah itu jangan ditunda-tunda, harus segera diberikan. Ya, karena itu adalah gaji mereka. Secara umum sudah kita ketahui bahwa upah itu diperbolehkan di dalam syariat Islam. Lalu bagaimana hukumnya yang spesifik ya? Ya, ini ada dua, bisa wajib, bisa haram. Wajib jika upah itu adalah upah untuk pekerjaan yang baik dan halal. Contohnya memberikan upah kepada orang yang membangunkan sekolah, membangunkan masjid, membangunkan rumah sakit, membuatkan baju untuk kita, ya. Itu wajib kita kasih upahnya. Jangan sampai tidak kita kasih, berarti zalim kita kalau tidak memberikan upah kepada mereka. Tapi juga bisa menjadi haram jika upah tersebut untuk pekerjaan buruk dan terlarang. Misalnya kita nyuruh orang untuk tolong dong ambilin minuman keras di sana, ini saya kasih upahnya ke kamu, gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Atau misalnya orang yang disuruh untuk membangun diskotik, disuruh untuk membangun bangunan yang bangunan tersebut akan digunakan untuk perbuatan maksiat ya, maka perbuatan tersebut haram dan upahnya juga menjadi haram. Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas masalah riba yang merupakan dosa besar tapi mungkin dianggap biasa oleh sebagian orang ya. Apa itu riba? Riba secara bahasa artinya adalah ziyadah atau tambahan, juga berarti tumbuh dan membesar. Tapi secara istilah riba adalah tambahan yang diambil secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam, baik dalam transaksi jual beli ataupun dalam transaksi pinjam meminjam. Itu arti riba secara istilah di dalam fikih. Riba itu hukumnya adalah haram, ya, dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis dan juga kesepakatan para ulama semuanya ijma ya bahwa riba itu hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'zanu biharbim minallah wa rasulih. Umumkanlah perang kepada orang yang melakukan riba ya, perang melawan Allah dan Rasulnya. Bayangkan kita melawan manusia saja itu belum tentu menang, apalagi melawan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya seorang makhluk sudah pasti kalah melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba itu ngeri banget ya. Sampai ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilaknat sebagaimana diterangkan di dalam hadis ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikan makan riba, juru tulisnya dan juga kedua orang saksinya. Waqal hum sawa, lalu beliau mengatakan mereka semuanya itu sama saja. Jadi yang membuat praktek riba, baik itu yang menulisnya, baik itu saksinya, semuanya dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan jenis-jenis riba, ya. Jadi di dalam buku itu disebutkan 3 jenis riba, yaitu riba fadl, riba nasiah, dan riba qard, ya. Tapi yang akan dijelaskan di sini insya Allah lebih terinci lagi ya. Jadi riba itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama riba yang terjadi pada jual beli atau barter, disebut dengan ribal buyu'. Yang kedua adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang atau pinjam meminjam, utang piutang atau pinjam meminjam. Kita bahas
bagian yang pertama ya, yaitu riba yang terjadi pada transaksi jual beli atau tukar menukar atau barter ya. Karena jual beli itu sendiri sebenarnya adalah barter juga ya, karena jual beli itu adalah menukar uang dengan barang ya. Jadi apa riba yang terjadi pada transaksi jual beli ini bagaimana? Disebutkan dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, berasal dari sahabat Ubadah ibn Samit Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita baca hadisnya sedikit demi sedikit dengan terjemahnya ya. Az-zahabu biz-zahab. Emas dapat ditukar dengan emas lagi yang lain. Wal fiddatu bil fiddah. Perak dapat ditukar dengan perak yang lain. Wal burru bil burri. Gandum dapat ditukar dengan gandum yang lain. Wasyairu bis syairi. Syair dapat ditukar dengan syair yang lain. Syair ini maksudnya dia itu bentuknya seperti gandum tapi warnanya merah, gitu ya. Watamru bit tamri. Kurma dapat ditukar dengan kurma yang lain. Wal milhu bil milhi. Garam dapat ditukar dengan garam yang lain. Mislan bimislin. Dengan syarat ya, takarannya harus sama. Sawaan bisawain, atau beratnya sama ya. Karena barang-barang tadi yang disebutkan ada yang dihitung dengan berat, ada yang dihitung dengan takaran. Kalau takaran itu zaman sekarang seperti liter, kalau berat itu zaman sekarang seperti kilogram dan juga gram di bawahnya. Yadan biyadin, serah terima langsung dalam satu majelis, itu syarat yang keduanya ya. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jika barang-barang yang ditukar tersebut berbeda-beda, maka juallah sebagaimana yang kamu kehendaki, sebagaimana yang kamu mau, jika dengan cara diserahkan dalam satu majelis. Diserah terima dalam satu majelis, dalam satu waktu misalnya ya. Jadi bukan barangnya kita berikan sekarang lalu kita akan menerima barang kedua 2 hari kemudian, bukan. Nah, yang namanya yadan biyadin itu berarti diterima, memberi dan menerima dalam satu waktu, begitu ya. Dalam hadis ini hadisnya berkaitan dengan riba yang terjadi pada transaksi jual beli atau tukar menukar dan barter ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 6 komoditi atau 6 barang. 2 pertama adalah emas dan perak yang merupakan alat tukar di zaman itu. Karena uang pada zaman itu adalah dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Lalu setelah itu 4 barang setelahnya adalah makanan yang bentuknya adalah makanan pokok yang bisa bertahan lama. Seperti misalnya kurma itu bisa bertahan lama. Seperti misalnya gandum itu bisa bertahan lama. Maka di sini ada 2 jenis ya, ada 2 jenis. Yang pertama tadi adalah alat tukar emas dan perak. Yang kedua 4 setelahnya adalah makanan pokok yang bisa bertahan lama. Bagian pertama yang disebutkan di dalam hadis yaitu emas dan perak yang merupakan alat tukar. Para ulama kontemporer sekarang memasukkan juga uang ke dalamnya. Uang kertas yang kita gunakan dalam transaksi jual beli itu juga disejajarkan dengan emas dan perak. Lalu bagian yang kedua, komoditi bagian yang kedua adalah makanan pokok al-qut ya, yang bisa bertahan lama, muddakhar, bisa bertahan lama, yaitu gandum, syair, kurma dan garam ya. Lalu para ulama mengkiaskan beberapa makanan pokok seperti misalnya beras, jagung, dan juga makanan-makanan pokok lainnya ya, dikategorikan dan disejajarkan sama dengan gandum, kurma dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya 6 saja yang disebutkan di dalam hadis, akan tetapi ada barang-barang lain yang para ulama mengkiaskan barang-barang tersebut
masuk ke dalam kategori 6 yang disebutkan di dalam hadis tadi. Artinya selain barang-barang tersebut, maka riba jual beli ini tidak berlaku kepada barang-barang yang lain. Misalnya seperti HP, seperti rumah, motor, pakaian, dan lain sebagainya, itu tidak ada namanya riba di dalam barang-barang tersebut karena tidak termasuk ke dua kategori tadi, yaitu alat tukar yang pertama, dan yang kedua adalah makanan pokok yang bisa bertahan lama. Juga misalnya seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya, ya, yang ditukar satu dengan yang lainnya, itu juga tidak berlaku padanya riba jual beli. Sekarang kita bahas bagaimana caranya menukar barang-barang tersebut, ya. Jika barang tersebut sama, misalnya sama-sama dari bagian A, kita ambil dari bagian A dulu ya. Bagian A itu maksudnya adalah alat tukar. Bagian B maksudnya adalah makanan yang merupakan makanan pokok dan bertahan lama. Nah, ini bagian A. Jika barang tersebut berasal dari barang A dan barangnya sama, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, maka harus ada dua syarat supaya terhindar dari riba. Pertama, syarat pertama ya, dua barang yang ditukar harus memiliki berat yang sama atau takaran yang sama. Ya. Yang kedua, dua barang yang ditukar harus diserah terima dalam satu majelis. Contohnya menukar emas dengan emas, ini kan barangnya sama dan dua-duanya berasal dari barang A, yaitu alat tukar. Ya. Berarti beratnya harus sama dan harus dilakukan dalam satu majelis. Misalnya mau menukar emas 5 gram, harus ditukar juga dengan 5 gram. Begitu ya. Jika syarat pertama tidak terpenuhi, maka akan muncul riba fadl. Karena berlebih, misalnya 5 gram dengan 3 gram, itu berlebih. Atau syarat kedua yang tidak dipenuhi, maka akan muncul riba nasiah. Sama-sama 5 gram misalnya, tapi 5 gram yang pertama diserahkan hari ini dan 5 gram yang kedua akan diterima 2 hari kemudian misalnya. Nah, itu berarti riba nasiah. Dan jika pelanggarannya pada dua syarat tersebut, berarti riba fadl dan riba nasiah. Ya, misalnya 3 gram emas ditukar dengan 5 gram emas, yang 3 gram diserahkan sekarang, yang 5 gram akan diterima 5 hari yang akan datang misalnya. Itu berarti dua riba terkumpul di dalamnya. Ada riba fadl dan riba nasiah. Pertanyaannya, apakah ada orang yang mau bertukar emas sama-sama 5 gram? Saya punya emas 5 gram dan dia punya emas 5 gram, ditukar. Itu kan sama saja menukar sesuatu barang yang sama. Jawabannya, terkadang orang-orang ada yang membutuhkan untuk menukar emas seperti itu. Misalnya saya punya emas bentuknya anting, sedangkan dia punya emas bentuknya adalah cincin. Saya butuh cincin, lalu saya tukar emas yang ada pada saya yang bentuknya adalah anting itu dengan emas yang dia miliki. Maka dalam kondisi seperti ini harus sama beratnya. Harus sama beratnya dan harus diserah terima dalam satu majelis, iya dan biadin, begitu ya. Atau misalnya ada orang yang punya emas yang sudah tua, puluhan tahun yang lalu, mungkin warnanya sudah redup karena sudah terkena debu, begitu ya. Lalu dia ingin tukar emas tersebut dengan emas yang baru. Nah, emas lama dan emas baru itu kalau mau ditukar harus sama beratnya dan harus dalam satu waktu. Serah terimanya dalam satu waktu. Tidak bisa emas lamanya diserahkan sekarang lalu emas barunya diambil 1 minggu kemudian, tidak bisa. Itu namanya riba nasiah, gitu ya. Itu kalau emas dan perak, ya. Jadi kalau sama-sama emas harus sama beratnya dan harus juga dalam satu waktu serah terimanya. Juga misalnya uang, menjelang lebaran biasanya di terminal dan di beberapa tempat umum ada yang menyediakan uang-uang receh. Ya, kalau misalnya kita mau tukar 50.000 dengan recehan 1.000, itu
yang satu lembar 50.000 harus 50.000, dan yang recehan 1.000 harus juga jumlahnya 50.000. Tidak boleh yang satu lembar 50.000 lalu yang recehan 1.000 isinya adalah 49.000 misalnya. 1.000-nya dia ambil. Itu tidak boleh. Itu namanya riba fadl. Riba fadl. Dan harus dilakukan dalam satu majelis, yaitu di waktu itu juga. Ya, 50.000-nya dikasih dan 50.000 recehnya diambil di satu waktu, gitu ya. Baik, kemudian contoh yang sebelah kanan ini masih pada barang-barang yang dari bagian A, ya. Sama-sama dari A, yaitu emas, perak ataupun uang, tapi barangnya berbeda. Syaratnya hanya ada satu supaya terbebas dari riba, yaitu dua barang yang ditukar harus ditukar dalam satu majelis, artinya serah terimanya dalam satu waktu. Ya, contohnya menukar emas dengan perak. Tidak perlu sama berat. Kalau beratnya sama, ya berarti rugi, ya kan? 5 gram emas ditukar dengan 5 gram perak. Ya, perak lebih murah. Pastinya rugi. Jadi tidak perlu sama. Bisa 5 gram emas dengan 50 gram atau 500 gram perak misalnya. Ya. Tapi harus dalam satu majelis atau serah terimanya dalam satu waktu. Pelanggaran dalam syarat ini disebut dengan riba nasi'ah. Misalnya emasnya adalah 5 gram, lalu peraknya 500 gram. Saya serahkan emasnya sekarang, ya, tapi perak tersebut akan saya dapatkan 5 hari yang akan datang. Nah, ini namanya riba nasi'ah, gitu ya. Sekarang kita berpindah kepada barang yang kedua, barang-barang yang B, yaitu makanan pokok yang bisa bertahan lama, ya. Jika barangnya sama dan kedua-duanya dari jenis B, apa syaratnya? Ada dua syaratnya supaya terhindar dari riba. Syarat pertama, dua barang yang ditukar harus memiliki berat yang sama atau takaran yang sama. Kilogramnya sama atau liternya sama, gitu ya. Syarat kedua, dua barang yang ditukar itu harus diserah terima dalam satu majelis, ya. Tukar menukarnya, serah terimanya dalam satu majelis. Contohnya menukar gandum dengan gandum, kan sama-sama gandum tuh. Atau menukar beras dengan beras, kan sama-sama beras tuh. Maka harus sama beratnya atau takarannya dan harus diserah terima dalam satu waktu. Pertanyaannya, apakah ada orang yang mau menukar beras misalnya 5 liter dengan beras 5 liter? Memang ada. Ya ada, misalnya ada orang yang mau menukar beras pandan wangi yang pulen, yang enak. Kita pengen mendapatkan beras tersebut, yang kita punya adalah beras biasa. Nah, beras biasa kita mau ditukar dengan beras pandan wangi itu, maka saat penukaran itu harus sama, ya. Beras pandan wangi 5 liter dan beras biasa juga harus 5 liter. Tidak boleh ada yang lebih dari keduanya. Kalau ada yang lebih berarti riba fadl. Dan harus dalam satu majelis, ya. Kalau berbeda majelisnya, pandan wangi saya beras biasa diserahkan sekarang, lalu pandan wanginya akan diterima 3 hari mendatang misalnya, maka itu namanya riba nasi'ah, walaupun beratnya sama. Dan pelanggaran pada dua syarat tersebut berarti itu adalah riba fadl dan riba nasi'ah di waktu yang bersamaan. Sekarang bagaimana jika barangnya sama-sama dari B tapi barangnya berbeda? Asalnya dari B tapi barangnya berbeda, maka hanya ada satu syarat saja supaya terhindar dari riba, yaitu dua barang yang ditukar harus ditukar dalam satu majelis. Contohnya menukar gandum dengan kurma, menukar beras dengan garam, menukar gula dengan padi dan lain sebagainya, ya. Itu barang-barangnya kategorinya adalah barang B, makanan yang bertahan lama dan makanan pokok yang bertahan lama, tapi berbeda barangnya, ya. Jadi tidak perlu sama beratnya, tapi harus dalam satu majelis. Pelanggaran dalam syarat ini itu akan menyebabkan terjadinya riba nasi'ah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tadi
sama-sama A sudah dibahas, sama-sama B sudah dibahas. Sekarang kalau A sama B ditukar bagaimana? Nah, kalau A dan B ditukar, maka dua syarat yang disebutkan itu tidak berlaku jika yang ditukar adalah barang A dengan barang B. Sehingga berat atau takaran tidak perlu sama dan tidak perlu juga langsung ditukar dalam satu majelis. Contohnya menukar emas dengan kurma. Emasnya itu ya tentunya tidak perlu sama beratnya dengan kurma. Misalnya kurmanya itu adalah 1 karung, apakah emasnya harus 1 karung juga? Kan tidak ya. Emasnya mungkin hanya beberapa keping saja, tapi kurmanya berkarung-karung begitu. Dan bisa diberikan sekarang uangnya, lalu kemudian kurmanya akan diantar 5 hari kemudian. Ya, itu tidak apa-apa jika tidak perlu sama beratnya, dan serah terima boleh tidak dalam satu majelis. Alhamdulillah, riba jual beli sudah selesai. Sekarang kita masuk ke riba yang kedua, yaitu riba dalam utang piutang atau riba dalam pinjam meminjam, yang juga dibagi menjadi dua. Pertama, riba jahiliyah dan riba al-qard ya. Riba qard maksudnya pinjaman. Riba jahiliyah contohnya adalah fulan meminjam 3 ekor unta dari fulan. Ini zaman dahulu, zaman jahiliyah. Dengan tempo waktu setahun akan dikembalikan 3 ekor juga oleh fulan kepada fulin. Setelah berlalunya 1 tahun, ternyata si fulan tidak mampu untuk membayar utang tersebut yang berupa 3 ekor unta ya. Sehingga fulin kemudian memberikan 2 pilihan. Kalau kamu tidak bayar sekarang wahai fulan, kamu boleh bayar di waktu lain, saya kasih tempo tambahan, tapi bayarnya bukan 3 ekor unta melainkan 4 ekor unta. Nah, begitu ya. Jadi bentuknya di sini adalah unta. Jadi yang namanya riba utang piutang itu bukan hanya 6 jenis komoditi yang disebutkan dalam hadis Ubadah ibnu Samit tadi, itu riba jual beli. Kalau riba utang piutang itu barangnya apa saja bisa berlaku utang. Yang penting ada utang piutang ya, maka di dalamnya bisa berlaku riba utang piutang begitu ya. Lalu jenis yang kedua adalah riba qard, yaitu fulan meminjam uang sebesar 100.000 dari fulin dengan tempo waktu setahun, akan tetapi fulin mensyaratkan dari awal saat tanda tangan transaksi itu disyaratkan kepada fulin, fulin mensyaratkan kepada fulan bahwa utang tersebut harus dibayar 120.000 1 tahun kemudian ya. Jadi ini riba yang lebih kejam daripada riba jahiliyah, dan itulah riba yang terjadi di zaman sekarang. Ribanya sudah disyaratkan dari awal. Kalau orang jahiliyah itu masih mending, karena mereka itu tidak melakukan riba kecuali saat orang yang ditagih bayar tidak bisa. Dia bilang, boleh saya kasih tambah tempo, tapi kamu hutangnya juga bertambah. Kalau hutang zaman sekarang itu minjam dari bank ya, misalnya 100.000, itu sudah tanda tangan kontrak di awal bahwa yang dikembalikan bukan 100.000 tapi 110.000 misalnya ya. Jadi 10.000-nya itu adalah riba. Sehingga jika ada hutang piutang lalu ada tambahannya, itu adalah haram. Apalagi kalau zaman sekarang itu sudah mah hutangnya itu adalah diberi bunga, lalu jika terlambat dikasih denda pula ya. Jadi ribanya itu berkali-kali lipat. Bahaya riba pertama, terputusnya kasih sayang antara orang miskin dan orang kaya. Yang kedua, tidak ada tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, menyengsarakan peminjam. Kemudian hikmah diharamkannya riba, pertama, melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlak, kehidupan sosial maupun ekonomi. Yang kedua, menjaga agar setiap muslim selalu mempunyai sikap yang baik dalam pinjam meminjam. Yang ketiga, peminjaman tidak terbebani dengan kewajiban membayar riba. Yang keempat, memupuk sikap saling tolong menolong dan kepedulian sosial, kepekaan sosial. Yang kelima, agar orang lemah tidak dizalimi. Alhamdulillah, pelajarannya selesai, dan silahkan anak-anak soleh dan solehah semuanya dikerjakan soal-soalnya pada akhir masing-masing bab ya.
Tapi catatan di sini untuk halaman 158 pada nomor 3 itu bukan riba ya. Jadi kambing ditukar dengan kambing bukan riba karena dia tidak termasuk ke dalam 6 komoditi yang disebutkan di dalam hadis. Adapun nomor 4 itu barang yang sejenisnya harus dilihat terlebih dahulu apakah masuk ke dalam 6 komoditi yang disebutkan di dalam hadis atau tidak. Kalau dia masuk ke dalam 6 komoditi yang disebutkan di dalam hadis, maka itu akan berlaku riba fadl di dalamnya. Kalau tidak sama beratnya atau takarannya. Tapi kalau tidak sejenis, maksudnya barangnya sejenis tapi tidak termasuk ke dalam 6 komoditi, berarti dia tidak ada riba apa-apa di dalamnya. Misalnya, catatan sedikit untuk riba jual beli yang sudah kita bahas tadi. Riba jual beli itu bisa dihindari dengan menerapkan 2 syarat dan juga dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu ada kurma yang bagus dan ada kurma yang jelek. Kurma yang jeleknya misalnya 2 kantong ditukar dengan kurma yang bagus 1 kantong, itu tidak boleh, dilarang. Akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjual kurma jelek yang ada 2 kantong itu, ya, dijual dengan beberapa dirham, mendapatkan beberapa dirham, lalu uang dirham tersebut digunakan untuk membeli kurma yang baru, yang bagus, yang 1 kantong itu. Jika demikian yang dilakukan, maka tidak ada riba fadl yang terjadi. Itu salah satu caranya. Lalu yang dimaksud dengan fadl artinya adalah berlebih, ya. Misalnya 3 gram emas ditukar dengan 5 gram emas, itu tidak boleh karena ada yang berlebih. Harusnya dua-duanya itu sama ukurannya. Adapun nasiah artinya adalah takhir, yaitu ditunda. Yang seharusnya diserahkan sekarang tapi diserahkan nanti. Nah, itu namanya nasiah. Adapun qard itu artinya adalah pinjaman, ya. Adapun jahiliyah itu sudah kita ketahui artinya, maksudnya adalah zaman di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Sebelum ditutup, di sini silahkan dibuka halaman 158 dan dikerjakan juga ya soal-soal di akhir setiap bab. Lalu dilihat di sini soal untuk riba di halaman 158, soal nomor 3 itu bukan riba ya. Jadi kambing kurus 2 ekor ditukar dengan kambing gemuk 1 ekor itu bukan riba. Kemudian yang nomor 4, tukar menukar barang yang sejenis tetapi tidak sama ukurannya disebut dengan riba fadl jika barang tersebut termasuk ke dalam 6 komoditi yang disebutkan di dalam hadis. Tapi kalau tidak termasuk ke dalam 6 komoditi atau 6 barang yang disebutkan dalam hadis Ubadah ibnu Samit yang tadi sudah kita bahas, berarti bukan riba. Misalnya HP baru ditukar, 2 HP lama ditukar dengan 1 HP baru, atau 2 kontrakan ditukar dengan 1 rumah, ya, atau 1 karung baju ditukar dengan 2 karung baju, itu bukan riba. Kita cukupkan pembelajarannya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.